البرنامج التالي يعني التوجيهات والإرشادات من مدير المعهد الأمانة الحديث للشيخ الحاج نور خالص مصباح فليتفضل إن سمح مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamatika fi kulli waqtin wa hin. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama yang sungguh sangat saya muliakan, Forkofimka yang rawuh atau yang mewakili yang sungguh sangat saya hormati, pimpinan Muhammadiyah atau yang mewakili yang kami hormati, pimpinan LDII atau yang mewakili yang kami hormati, dari pimpinan Ansor atau yang mewakili yang kami hormati, pimpinan Ibnu IPPNU atau yang mewakili yang kami hormati, tidak lupa Kepala Desa Jenwangi yang kami hormati, asatidz dan ustadzat yang kami muliakan, segenap santri pesantren Modern Al-Amanah yang sangat saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk sekian ribu kalinya Allah memberikan karunia kepada kita dengan karunia yang luar biasa. Di antaranya hari ini kita bisa menyelenggarakan upacara Hari Santri yang tidak seperti biasa, hanya diikuti para asatidz dan ustadzat serta para santri, tapi hari ini disertai oleh Bapak dan Ibu dari kepolisian, dari Koramil, dari kecamatan, dari Ibnu, IPPNU, dari Ansor, Banser, juga dari organisasi sosial keagamaan Muhammadiyah, LDDI, LDII. Ini adalah karunia yang luar biasa. Moga-moga ini menambah spirit para santri untuk bisa memberikan yang terbaik terhadap agama, bangsa, dan negara di masa yang akan datang. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam untuk junjungan kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti jejak dan langkahnya. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama tentu ucapan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu yang tadi sudah kita sebutkan ikut mangayu bagio dalam upacara di pagi hari ini. Yang kedua tentu juga terima kasih kepada para santri yang sejak awal sampai detik ini tetap mempertahankan semangatnya untuk bisa
mengikuti acara ini sampai selesai. Sering saya sampaikan bahwa yang pertama, seluruh kegiatan, seluruh suasana, seluruh sarana harus menjadi bagian dari sistem pendidikan dan pengajaran di pesantren kita. Termasuk upacara pada pagi hari ini adalah menjadi bagian penting dari pendidikan dan pengajaran yang kita berikan kepada para santri. Oleh karena itu, kesetiaan santri untuk disiplin mengikuti upacara ini sampai selesai, ini adalah bukti bahwa para asatidz dan ustadzat sudah menanamkan sebuah semangat kepada para santri bahwa upacara pada pagi hari ini bukan hanya upacara seremonial, tapi sebuah upacara yang kita inginkan dengan upacara ini bisa menyerap energi positif yang pernah dilakukan oleh para ulama dan santri di masa lampau. Perlu kalian ketahui para santri bahwa musuh ulama dan santri di masa lampau itu ibaratnya adalah bainas samai wa sumursat. Jadi kekuatan musuh itu ada di langit sana, dan kekuatan bangsa kita santri pada saat itu ada di dasar sumur yang sat. Jadi jauh sekali. Tentara Sekutu dan Nika itu adalah pemenang Perang Dunia Kedua, pemenang Perang Asia Timur Raya. Negara-negara imperialis Timur dan Barat seperti Jerman, Italia, Jepang itu dikalahkan oleh Sekutu. Ini kekuatan mereka. Mereka punya kapal tempur, laut dan udara, punya senjata darat yang sangat luar biasa. Di antaranya meluluh lentakkan Hiroshima dan Nagasaki. Dan mereka datang ke Indonesia untuk mengembalikan kekuasaannya. Santri diantaranya pada saat itu tidak memiliki senjata walaupun sedikit. Tentara Sekutu itu perang mulai tahun 1939 sampai 1945 tidak pernah kehilangan satu perwira pun. Saya ulangi, tentara Sekutu itu perang di dunia mulai tahun 1939 sampai dengan 1945 tidak pernah kehilangan satu perwira pun. Mereka terjun di Indonesia mulai tahun 2000 tanggal 29 September 1945 sampai 31 Oktober. Ini kehilangan satu jenderal, hanya 1 bulan. Dan musuhnya adalah orang Indonesia yang tidak memiliki apa-apa. Ini adalah prestasi psikologis yang luar biasa. Padahal TKR Tentara Keamanan Rakyat itu baru dibentuk tanggal 5 Oktober. Unsurnya diantaranya juga Laskar Hizbullah, juga Barisan Sabilillah. Kemudian resolusi jihad itu tanggal 22 Oktober. Jadi tentara yang baru dibentuk dan baru dikumpulkan, baru dilatih, baru diorganisasi, ini harus bertempur melawan pemenang Perang Dunia Kedua.
dengan senjata yang super lengkap. 15.000 tentara diturunkan untuk pertempuran itu. Di antaranya tentara Gurkha. Cara sekarang itu tentara semacam Kopassus dari India. Nah, ini harus menjadi sebuah renungan kita bersama. Kira-kira kekuatan apa ya yang bisa menandingi kekuatan yang demikian dahsyat? Para santri, saat itu ada santri dan ulama, ya seperti kalian, sarungan, kopiahan, dan baju sederhana. Ya. Ada Kiai Subhi. Kiai Subhi ini di pesantrennya disiapkan bambu yang diruncingi, disebul oleh Kiai Subhi. Dengan bambu runcing inilah para santri dan para ulama menerjang mortir, menerjang peluru, menerjang bom. Ada Kiai Abbas dari Buntet. Kiai Abbas ini termasuk wasilah sholawat saya, karena Kiai Fuad Hasim itu pernah menyatakan saya santrinya, dan wasilah sholawatnya harus sampai kepada beliau dan Kiai Abbas Buntet. Saya juga pernah ke makamnya. Beliau diundang oleh Kiai Hasim Asy'ari. Jangan dulu menyerbu Surabaya, karena senjata penangkis udaranya belum datang. Apa yang dimaksud senjata? Karena pada waktu itu tentara sekutu menggunakan pesawat terbang untuk menghancurkan perlawanan rakyat itu. Kalau untuk melawan itu, kalau itu tidak dilawan, maka hancurlah kita. Kiai Hasim bilang, kita tunggu Kiai Abbas dari Buntet. Apa Kiai Abbas punya senjata penangkis udara? Ya tidak. Kiai Abbas hanya punya tongkat saja. Dengan tongkat itulah dia menembak pesawat terbang. Dan dengan izin Allah pesawat terbang itu jatuh. Sehingga pada perang itu dicatat ada 7 pesawat Thunderbolt yang jatuh. Karena diantaranya tongkat dari Kiai Abbas Buntet. Para santri yang saya banggakan, semangat ini yang harus kita warisi. Upacara kali ini dilakukan dengan sangat sungguh-sungguh. Sebenarnya kita sedang menyiapkan ruang di hati kita untuk menyerap semangat, untuk menyerap keberanian, untuk menyerap patriotisme, untuk menyerap kekuatan yang sangat dahsyat, karena keyakinannya akan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat kalimat dari Ibnu Athaillah Sakandari, tahaqqaq bizulika yamudduka bikuwati yamudduka biizih, tahaqqaq bi dhafika yamudduka bikudrati, ya tahaqqaq bi ajzika yamudduka bi haulihi wa quwwati. Pastikan dirimu itu punya sikap lemah, punya sikap tidak mampu di hadapan Allah, maka kamu akan dihubungkan ketidakmampuanmu itu dengan kekuatan Allah, dengan keterbatasanmu dihubungkan dengan kemahatidak terbatasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Tantangan para santri tidak lebih ringan ketimbang tantangan santri dan ulama di masa lampau. Di masa lampau musuhnya jelas, bisa ditakar, kekuatannya terlihat. Tapi sekarang tantangan santri dan ulama itu tantangannya tidak terlihat. Musuh-musuhnya tidak terlihat. Musuhnya apa? Adalah pemikiran-pemikiran.
pendapat-pendapat, isme-isme yang tanpa kita sadari, pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran itu berseliweran di ruang udara kita dan masuk di pusat-pusat informasi. Ketika santri tidak memiliki kecerdasan, tidak memiliki semangat patriotisme, tidak memiliki keyakinan sebagaimana keyakinan yang dimiliki oleh para santri dan ulama di masa lampau, kita akan berhadapan dengan kesulitan. Kita sudah membuktikan santri dan ulama di masa lampau berhasil mengusir penjajah, berhasil merawat Indonesia. Kelompok yang menginginkan Indonesia ke arah kiri, PKI melakukan pemberontakan tahun 46, tidak tercatat di dalam sejarah. Pemberontakan 48 Madiun, pemberontakan 65, santri dan ulama ada di garda depan. Ketika Indonesia akan ditarik ke arah kanan, mencoba menawarkan konsep khilafah yang tentu berbeda dan bertentangan dengan Pancasila, santri dan ulama sekali lagi ada di barisan paling depan dengan beberapa tahun yang lalu nyaris suasana sudah demikian pendulum berjalan ke arah kanan. Kita menjadi ragu, apakah ada ya kekuatan yang mencoba menarik ke tengah tentang kembali ke PBNU, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan seterusnya. Apakah ada kecuali tentara? Ternyata sekali lagi santri dan ulama dengan kalimat yang sangat tegas, NKRI harga mati. Kalimat yang pendek itu seakan-akan memicu pendulum yang sebelumnya sudah berjalan ke arah kanan. Dengan kalimat singkat, Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati, langsung ditarik ke arah tengah lagi. Kekuatan-kekuatan yang mencoba menarik pendulum ke arah kanan tidak lagi memiliki kekuatan. Inilah kekuatan santri dan para ulama terhadap bangsa ini. Ke depan tidak lebih ringan merawat Indonesia sebagaimana sekarang ini. Oleh karena itu, seperti sering saya sampaikan, jadikan setiap momentum, setiap momen menjadi momentum. Hari ini peringatan Hari Santri, kita jadikan sebuah momentum bahwa santri adalah pribadi yang memiliki visi terhadap dirinya, terhadap lingkungannya, terhadap bangsanya. Santri dan ulama sudah membuktikan bahwa ia akan mendedikasikan, mendarmabaktikan hidupnya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk bangsa dan negaranya. Hari ini adalah abad ilmu, abad informasi, abad pengetahuan. Sekali lagi, santri diminta agar abad ilmu ini tidak mencabut Indonesia dengan budaya materialisme dan budaya hedonisme. Santri akan menjadikan seluruh perkembangan ini, pengetahuan dan kemajuan ini sebagai bagian dari persembahan seorang hamba kepada Tuhannya. Moga-moga
Hari Santri ini meneguhkan kita bersama, semangat kita bersama, hati kita bersama untuk memberikan sesuatu yang lebih baik terhadap bangsa dan negara ini. Itu yang dapat saya sampaikan kepada seluruh yang hadir. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada para santri yang hari ini upacara dengan demikian sungguh-sungguh. Saya sampaikan juga terima kasih kepada para petugas yang saya lihat menunaikan tugas dengan sangat baik. Saya sampaikan apresiasi. Saya di belakang tadi agak capek, tapi setelah melihat bagaimana pengibar bendera, bagaimana yang menyanyikan lagu Indonesia Raya, bagaimana mereka menyampaikan panca jiwa, 7 kewajiban santri dan seterusnya dengan sangat sungguh-sungguh. Demikian juga komandan upacaranya. Saya sampaikan sekali lagi apresiasi. Moga-moga itu menjadi teladan bagi kita semua. Akhiran kita membaca suratul Fatihah. Moga-moga Fatihah ini selalu menyertai perjalanan kehidupan kita hari ini sampai datang saat Allah memanggil kita. Al-Fatihah. Akhiran wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.